Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga di channel Kironggo Jati. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan membahas sebuah petunjuk yang saya dapatkan tempo kemarin. Suatu petunjuk di dalam sebuah mimpi, suatu gambaran yang ada artinya tersendiri dalam sebuah petunjuk itu, yaitu sebuah akan adanya pergantian pemimpin, ada perebutan pemimpin, tahta pemimpin, seorang pemimpin umat muslim di seluruh muka bumi ini. Di situ akan ada perebutan tahta, menggantikan seorang raja yang telah tiada. Di situ akan ada perebutan. Saya tidak bisa menyebutkan kejadiannya itu di mana, tapi dalam intinya saja itu sebuah pertanda yang akan adanya perebutan tahta seorang pemimpin. Dan di saat mereka sedang berebut untuk menjadi seorang pemimpin umat muslim, itu para tokoh-tokoh besar, para raja, seperti itu, mereka berebut untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi di saat mereka berebut, datanglah seorang pemuda yang dari kerumunan masyarakat, dari golongan biasa. Dia datang ke kerumunan para bangsawan, para raja. Di situ dia berkata, "Hei, daripada engkau merebutkan sesuatu yang tidak semestinya engkau rebutkan, lebih baik bersatu kita untuk menjadi lebih kuat, bersatu untuk tujuan yang sama. Pada dasarnya yang ingin kita tuju itu sesuatu tujuan yang sama, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berebut? Kenapa kita harus merebutkannya? Sedangkan kalau kita bersatu, kita lebih kuat dan kita lebih hebat daripada kita memecah belahkan persaudaraan kita untuk suatu hal yang Allah tidak berikan untuk kalian. Kita tinggal menunggu. Hanya Allah yang akan mengutus orang yang terpilih. Hanya Allah yang akan mengutus seseorang yang benar-benar Allah yang memilihnya, bukan dari kalian-kalian sesama makhluk ciptaan Allah dan manusia seperti kita. Hanya Allah yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi orang terpilih untuk menjadi pemimpin umat muslim sedunia." Di situ tatapan mereka langsung berubah, melihat menuju ke arah pemuda itu. Di situ saya tidak bisa melanjutkannya karena mungkin belum, ini nggak bisa untuk diungkapkan kalau seperti itu terlalu bahaya. Jadi kita kembali lagi, ini kita anggap aja ini sebuah cerita. Kita bercerita, berbagi, sharing bersama-sama saudara-saudara kita yang dari seluruh muka bumi ini dan dari seluruh negara-negara lain untuk para saudara-saudara kita. Assalamualaikum buat kalian, salam untuk saudara-saudara kita, untuk saudara-saudaraku yang ada dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dijaga, dilindungi, dan dilancarkan apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, kita ambil hikmahnya aja dari sebuah petunjuk itu. Saya cuma mengambil sebuah hikmahnya. Hikmahnya itu, iya, dari semua perbedaan yang kita miliki, kita emang diciptakan berbeda-beda, bermacam-macam. Pola pikir kita pasti berbeda-beda. Kita memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Saya, kalian memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Tapi dari perbedaan itu kita bisa bersama-sama dalam suatu tujuan yang baik, dalam suatu keinginan bersama yang tepat, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan sesuatu yang baik untuk diri kita dan baik untuk orang lain. Mungkin arahan sesuatu yang baik sekarang ini bakal dianggap suatu bualan atau suatu omong kosong, karena mereka lebih suka untuk apa yang dibilang
bahagia atau mencari kesenangan duniawi, tapi mereka tidak mau mengejar akhirat mereka. Boleh kita mencari sesuatu yang ada di duniawi, tapi jangan lupakan akhirat kita. Karena kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia tapi di akhirat kelak. Jadi kita bisa imbang lah di sini. Jadi boleh kalian akan mengatakan apa untuk saya, terserah. Tapi biasanya orang-orang yang akan mengatakan buruk orang lain itu berarti mereka lebih buruk, menutupi keburukan dirinya tapi menjelek-jelekan orang lain. Itu namanya fitnah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kita itu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Koreksi diri kita sendiri, kalau kita lebih baik ya kita berusaha untuk menjadi baik lagi dari diri kita sendiri, bukan lihat orang lain. Kita bercermin, kita lihat diri kita sendiri. Kalau diri kita masih buruk, masih ada kekurangan, kita gimana caranya kita untuk melengkapi kekurangan itu, supaya kita suatu saat kita menghadap Sang Holik, Sang Ilahi, Allah Subhanahu wa taala, diri kita sudah siap atau tidak siap, kita harus siap. Dengan apapun caranya kita harus siap. Yang penting kita di jalan Allah dan kita benar-benar tidak merugikan orang lain. Kita hanya berusaha untuk diri kita sendiri, kalian, saya, bagaimana caranya untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu aja. Terserah kalian akan menanggapi ini seperti apa, itu kan hak kalian. Kalian boleh memutuskan, tapi ingat, janji Allah pasti ditepati. Orang baik Allah akan menjanjikan di surga suatu harta yang melimpah dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tapi buat orang-orang yang ingkar, melalaikan tugasnya di dunia untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid di jalan Allah, menyebarkan kebaikan, kita membantu sesama umat manusia, sesama makhluk ciptaan Allah, kita saling menjaga. Itu kalau orang-orang yang tidak mau melakukan itu, ya otomatis janji Allah juga akan ditepati, yaitu sebuah penderitaan yang akan kita alami, yaitu di api neraka. Kita sudah bisa membayangkan karena sudah dihadiskan dan dituliskan di kitab suci Al-Quran, untuk kita pelajari, untuk kita baca, untuk kita maknai. Setiap kata itu beribu makna. Jadi kalau kita bisa mempelajari sebuah arti kehidupan, belajar dari alam, toh kita bisa akan mengetahui apa yang akan terjadi. Allah sudah mengendaki dan Allah sudah memberikan pertanda-pertanda itu. Tinggal kita mempelajarinya, benar atau tidaknya kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi di jalan beliau. Mungkin kita next ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama dalam suatu tujuan yang baik. Sekian, sampai jumpa, dan terima kasih kalian sudah menyaksikan video saya. Video yang mungkin kalian anggap bualan, tapi toh kedepannya penyesalan itu akan belakangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga semangat terus dan sehat terus untuk kalian semua, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.